Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikriansyah. NIM saya 19207232. Program studi saya Sistem Informasi dengan presentasikan Bahasa Indonesia tugas ketiga, eh, Pahlawan Nasional. Baik, di sini saya tonton dulu atau kita saksikan dulu pidato dari YouTube saya download. Demokrasi yang kita ada. Misalnya kita menghilangkan istilah itu. Semua orang yang masuk ke dalam kamar yang masuk ke dalam kamar siswa laki-laki ini apa ada kendala? Baik, kita ulang mendengarkan pidato tersebut. Demokrasi yang kita ada, misalnya kita menghilangkan istilah itu. Semua orang yang masuk ke dalam kamar siswa bilang titelnya Mas Raden, Raden Mas, Raden Ageng, Ki kalau laki-laki, Ni kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam kamar siswa tidak ada perbedaan. Kita sudah menonton pidato tersebut. Jadi di sini saya analisa bahasanya dan argumentasinya. Baik, di sini ada pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, implementasi dan tantangan dalam kurikulum Merdeka. Jadi Ki Hajar Dewantara telah salah satu tokoh pendidikan terbesar Indonesia, telah mewariskan konsep-konsep pendidikan karakter yang sangat relevan hingga hari ini. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran beliau dapat mengimplementasikan dalam kurikulum Merdeka serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Latar belakang pemikiran pendidikan Ki Hajar pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Pemikiran pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara didasari oleh pengalamannya dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Beliau menekankan pentingnya pembentukan karakter yang selaras dengan budaya dan kearifan lokal yang dapat membentuk pribadi yang utuh dan siap menghadapi tantangan zaman. Konsep Tripusat Pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama yang utama bagi seorang anak. Di dalam keluarga, nilai-nilai moral, etika, dan budaya ditanamkan sebagai fondasi pembentukan karakter. Sekolah. Sekolah berperan sebagai wadah untuk mengembangkan dan memperkuat karakter yang telah ditanamkan di lingkungan keluarga. Sekolah harus menjadi tempat yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai luhur. Masyarakat. Masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter. Interaksi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan merupakan kunci untuk mengintegrasikan
internalisasi nilai-nilai karakter di lingkungan yang lebih luas. Penerapan nilai-nilai pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Belajar sambil berbuat menerapkan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan praktek agar peserta didik tidak hanya menguasai konsep tetapi juga dapat mengimplementasikan. Kedua, memupuk kreativitas, membentuk kreativitas. Mengembangkan kurikulum yang mendorong peserta didik untuk berinovasi, berkreasi, dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Dan ketiga, menghargai kearifan lokal. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembelajaran agar peserta didik memiliki pemahaman yang mendalam tentang identitas dan warisan budaya. Tantangan budaya sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Resistensi terhadap perubahan. Budaya sekolah yang sudah mapan seringkali sulit untuk berubah, sehingga menghadapi hambatan dalam menghadapi pendekatan pendidikan karakter yang baru. Kurangnya pemahaman guru. Guru sebagai garda terdepan implementasi pendidikan karakter perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik perubahan karakter, praktik pendidikan karakter. Kebijakan yang belum komprehensif. Diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegratif agar pendidikan karakter dapat diterapkan secara efektif di seluruh aspek kehidupan sekolah. Keterbatasan sumber daya. Terbatasnya anggaran secara prasarana dan dukungan dari pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam mengimplementasi pendidikan karakter. Peran guru sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai karakter, pendidikan karakter. Keteladanan. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang sesuai dengan pendidikan karakter. Bimbingan. Guru berperan sebagai mentor yang memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik dalam mengembangkan karakter yang positif. Kolaborasi. Guru harus bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya nilai-nilai karakter. Pengembangan diri. Guru perlu terus meningkatkan kompetensi dan wawasan tentang pendidikan karakter sehingga pelatihan dan pengembangan diri berkelanjutan. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan karakter peserta didik. Pertama, membangun komunikasi. Sekolah perlu membangun komunikasi yang intensif dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang sama tentang pentingnya pendidikan karakter. Kedua, kolaborasi aktif. Orang tua dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta didik. Dan ketiga, dukungan sumber daya. Kontribusi orang tua dan masyarakat dalam bentuk sumber daya baik
finansial maupun non-finansial, sangat diperlukan untuk mendukung implementasi pendidikan karakter. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Pertama, pemantauan berkelanjutan. Sekolah perlu meningkatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan implementasi pendidikan karakter. Kedua, penilaian komprehensif. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap pengetahuan, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku peserta didik. Ketiga, umpan balik dan perbaikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan program pendidikan karakter. Inovasi pembelajaran untuk memperkuat pendidik karakter berlandaskan kearifan lokal. Pertama, pembelajar berbasis proyek. Mengintegrasikan proyek-proyek yang berlandaskan kearifan lokal untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kreatif. Kedua, pembelajaran berbasis pengalaman. Merancang kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam pengalaman nyata yang akan nilai-nilai budaya. Ketiga, pembelajaran terintegrasi. Mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan berbagai mata pembelajaran, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi secara holistik. Kesimpulan dan rekomendasi untuk penguatan implementasi pendidikan karakter. 3. Pilar utama. Keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan 3 pilar utama dalam mengimplementasikan pendidikan karakter yang holistik dan berkelanjutan. Elemen penting: keteladanan guru dan kolaborasi dengan orang tua serta masyarakat menjadi elemen penting dalam penguatan implementasi pendidikan karakter. Tantangan kunci: resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman guru, kebijakan yang belum komprehensif, keterbatasan sumber daya dan budaya sekolah yang perlu ditransformasi. Langkah strategis: inovasi pembelajaran berbasis proyek, pengalaman dan integrasi mata pelajaran, serta evaluasi dan monitoring yang komprehensif. Analisis bahasa pidato Ki Hajar Dewantara tentang kesetaraan di Taman Siswa, sebuah pendekatan awal. Ciri khas bahasa Ki Hajar Dewantara, di sini ada bahasa yang sederhana dan tegak dan luas harusnya. Ki Hajar Dewantara menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, terutama kalangan yang kurang berpendidikan pada masanya. Kemuliaan bahasa: meskipun sederhana, bahasa yang digunakan syarat akan makna dan nilai-nilai luhur, nilai-nilai luhur terutama terkait dengan kemanusiaan, kebangsaan, dan pendidikan. Penggunaan peribahasa dan ungkapan Jawa. Ki Hajar Dewantara seringkali menggunakan peribahasa dan ungkapan Jawa untuk memperkuat pesan yang disampaikan
Hal ini mewujudkan akar kebudayaannya yang kuat. Fokus pada nilai-nilai universal. Meskipun menggunakan bahasa yang berakar pada budaya Jawa, pesan yang disampaikan memiliki relevansi universal, yaitu pentingnya kesetaraan dan pendidikan bagi semua manusia. Kemungkinan analisis bahasa pada pidato tentang kesetaraan, kata-kata kuncinya seperti kesetaraan, kemanusiaan, pendidikan, hak, dan tanggung jawab. Struktur kalimatnya sering digunakan, cenderung sederhana dan mudah dipahami untuk mengajak pendengar berpikir. Gaya bahasa persuasif. Ki Hajar Dewantara kemungkinan menggunakan gaya bahasa persuasif untuk mengajak pendengar agar memahami dan menerima gagasan tentang kesetaraan. Nah, di sini ada tujuan analisa bahasa, memahami pesan yang disampaikan. Analisis bahasa dapat membantu kita memahami secara lebih mendalam pesan yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang kesetaraan. Menganalisis efektivitas komunikasi. Kita dapat melihat bagaimana penggunaan bahasa yang khas oleh Ki Hajar Dewantara mempengaruhi efektivitas komunikasi dan kemampuannya dalam membujuk pendengar. Menghubungkan dengan konteks sejarah, analisis bahasa dapat membantu kita menghubungkan pidato tersebut dengan konteks sejarah dan sosial politik pada masa itu. Mempelajari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui analisis bahasa, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, khususnya mengenai pentingnya kesetaraan dalam pendidikan. Di sini ada argumentasi untuk seringkali dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, antara lain kemanusiaan yang sederajat. Semua manusia memiliki hak yang sama. Beliau menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau suku memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan sebagai hak asasi. Pendidikan bukan hanya privilege bagi segelintir orang, melainkan hak asasi yang harus dijamin bagi bangsa warga negara, bagi setiap warga negara. Kebangsaan dan persatuan, pendidikan sebagai perekat bangsa. Pendidikan berperan dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dengan memberikan akses pendidikan yang sama bagi semua. Diharapkan tercipta rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mencegah perpecahan. Kesetaraan dalam pendidikan dapat mencegah terjadinya perpecahan dan diskriminasi di tengah masyarakat. Ada potensi yang sama, setiap individu memiliki potensi yang sama untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Pendidikan yang berkualitas dapat membantu menggali dan mengembangkan potensi tersebut. Tidak ada perbedaan bawaan. Beliau menolak adanya anggapan bahwa ada
kelompok tertentu yang secara bawaan lebih unggul dari kelompok lainnya. Keadilan sosial, pendidikan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, pendidikan yang merata dan keadilan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Memperdayakan masyarakat dengan memberikan pendidikan yang layak, masyarakat dapat diberdayakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kebudayaan nasional, pendidikan sebagai wadah untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Pendidikan harus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi wadah untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Melestarikan nilai-nilai luhur. Melalui pendidikan, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan semangat kebangsaan dapat dilestarikan. Implementasi dari argumentasi Ki Hajar Dewantara tentang kesetaraan memiliki implikasi yang sangat penting bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Beliau telah meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan pendidikan dan yang berkeadilan dan bermutu, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pentingnya mempelajari argumentasi Ki Hajar Dewantara tentang kesetaraan yang sangat penting bagi kita untuk memahami akar-akar pemikiran pendidikan di Indonesia. Beliau telah memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi dunia pendidikan dan pemikirannya untuk relevan hingga saat ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.